Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas materi penyetaraan reaksi reduksi oksidasi yang ada di kelas 12. Nah, penyetaraan ini sebenarnya hampir mirip dengan penyetaraan redoks yang ada di kelas 10. Hanya saja pada proses penyetaraannya itu menggunakan cara yang lebih komplit ya. Kenapa? Karena reaksi tersebut tidak bisa disetarakan dengan penyetaraan biasa, sehingga harus ada perlakuan khusus pada reaksi itu. Baik, langsung saja Ibu mulai di penyetaraan redoks ini, materi penyetaraan redoks ini. Nah, pada penyetaraan redoks ini sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk metarakan reaksi ini. Yang pertama itu kamu bisa menggunakan metode persamaan bilangan oksidasi atau biasanya disebut dengan PBO. Nah, itu. Atau yang kedua itu bisa dengan cara setengah reaksi. Biasanya setengah reaksi. Nah, untuk penyetaraan PBO ini ada beberapa cara lagi. Yang pertama, dia menggunakan reaksi molekul. Jadi kalau dia menggunakan reaksi molekul, biasanya dia menggunakan metode KAHO. Sedangkan untuk reaksi ion, di situ reaksi ion. Nah, di sini akan ada suasana. Jadi ada suasana asam dan ada suasana di situ basa. Kemudian untuk setengah reaksi itu juga terbagi atas dua, itu suasana asam dan suasana basa. Nah, masing-masing reaksi ini memiliki kelebihannya. Kalau untuk setengah reaksi biasanya digunakan untuk aplikasi pada sel-sel elektrokimia, sedangkan untuk penyetaraan biasa itu bisa kamu gunakan jika ada reaksi yang belum setara. Baik, langsung saja kita mulai di penyetaraan biloks dengan menggunakan suasana asam dan basa pada metode persamaan bilangan oksidasi atau PBO, Oke. Jadi di sini penyetaraan redoks dengan metode PBO. Yang pertama. Jadi di sini misalkan ada reaksi nih. Reaksinya misalnya MnO4- direaksikan dengan C2O42- menjadi Mn2+ plus CO2. Misalkan reaksi ini menggunakan suasana reaksi ini adalah suasana asam misalnya. Oke. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu biloks dari setiap unsur. Misalnya kayak biloks O. Biloks oksigen di kelas 10 itu sama dengan -2 ya. Artinya di sini -2 kali 4 itu -8. Oke, -8 ditambah berapa sih supaya jadinya -1 misalnya? Oh, berarti di sini +7. Karena Mn-nya sendirian, berarti kamu turunin aja +7 di sini. Kemudian, di sini ada O lagi, Bu. -2. -2 dikali 4 -8. -8 ditambah berapa sih supaya jadi -2? Berarti kan di sini jadinya +6. Oke, +6 karena ada 2C di sini, berarti C itu memiliki biloks +3. Mn karena dia sendirian langsung aja di sini +2. Nah, balik lagi O ketemu O di sini O itu -2. -2 kali 2 -4. -4 ditambah berapa biar jadi 0? +4, Bu. Ini +4 turunin aja +4. Kenapa diturunin? Karena C-nya di sini cuma 1. Nah, dari sini kamu bisa melihat ya unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks siapa aja. Dari +7 ke +2, dari +3 ke +4. Berarti itu yang mengalami perubahan biloks.
garis bawahi unsur yang mengalami Robiloux, kemudian hubungkan keduanya. Sama ini juga dihubungkan. Oke. Nah, selanjutnya di situ cek dulu unsur yang mengalami perubahan Biloux itu jumlahnya apakah sudah setara atau belum. Situ. Gimana caranya cek? Misalkan di sini kita lihat, oh Mn di sini udah 1, Bu. Di sini ada 1, udah sama. Ini ada 2 C-nya. Di sini baru ada 1, maka kamu tambahkan koefisien terlebih dahulu di sini. 2. Sorry, harusnya. Nih, 2. Jadi koefisien angka 2 di unsur yang belum setara. Nah, setelah itu baru kita hitung perubahan elektron yang terjadi baik pada oksidasi ataupun pada reduksi. Jadi di sini kamu turunin, oh ini plus 7, Bu. Ini plus 2, ini plus 3, ini plus 4. Nah, plus 7 ini karena cuma 1, jadi dia langsung aja. Nah, karena di C ini 3-nya ada 2, maka harus kamu kaliin 2. Ini juga kamu kaliin 2. Oh, berarti di sini hasilnya menjadi berapa? Ini hasilnya jadi plus 6, ini jadinya plus 8. Nah, yang ini yang akan menjadi patokan untuk perubahan Biloux-nya. Nah, dari plus 7 ke plus 2 itu mengalami reaksi reduksi. Oh, berarti di sini reduksi, Bu. Reduksi. Yang bawah mengalami kenaikan, oh berarti dia oksidasi. Berapa jumlah elektronnya? Oh, ini 5 elektron. Yang ini 2 elektron. Nah, supaya jumlah elektronnya sama, di situ kamu bisa mengalihkan dengan angka tertentu atau bisa dikali silang. Ini dikali 2, yang ini dikali dengan angka 5. Nah, nanti angka 2 dan angka 5 ini akan menjadi koefisien baru pada unsur yang mengalami perubahan Biloux tersebut. Jadi 2 kali 1, 2 kali 1, 5 kali 1, 5 kali 2. Kita tulis ulang reaksinya. Jadi di sini karena 2 dikali 1 artinya di sini 2 MnO4- ditambah 5 C2O4 2- kasih jarak, kemudian 2 Mn2 plus ditambah 5 kali 2, oh berarti di sini jadinya 10 CO2. Nah, tadi dia minta suasananya suasana asam. Oke, apa yang harus kita lakukan pada suasana asam? Nah, untuk suasana asam di sini, oh berarti kamu diminta menambahkan H+. Jadi kamu diminta menambahkan H+ di muatan yang kecil. Nah, pertanyaannya kenapa sih di muatan yang kecil? Karena H+ muatannya positif. Dia senang yang negatif-negatif. Kalau yang negatif-negatif artinya kan yang muatannya kecil. Berarti di sini kita hitung muatannya, muatan kiri dan kanan. Oh, ini kita hitung nih. Ini juga sama, kita hitung muatannya. 2 kali -1 minus 2 ditambah 5 dikali minus 2 itu minus 10 sama dengan minus 12. Kemudian 2 dikali plus 2 plus 4 ditambah 0. Berarti di sini muatannya sama dengan plus 4. Nah, dari sini di situ plus 4 dan minus 12, maka H itu akan cenderung masuk ke minus 12. Ini H plusnya. Nah, sekarang penambahan H plusnya gimana? Penambahan H plus itu sebanyak selisih dari minus 12 ke plus 4. Berarti di sini 16. Karena di sini sudah ada 16, supaya jumlah hidrogennya setara, maka di sini kamu tambahkan di situ 8 H2O. Cek jumlah O di kiri dan di kanan. 2 kali 4 8 ditambah 20, oh 28. 10 kali 2 20 ditambah 8. Berarti jumlah oksigennya di sini sama dengan 28. Oh, oksigen di kiri dan di kanan sudah sama, Bu. Cek Mn, Mn-nya 2 di kiri, 2 di kanan. Kemudian C-nya 10, berarti reaksi kita sudah setara.